paling susah dibongkar intelijen musuh yang masuk melakukan spionase ke kita. Spionase itu cari informasi di kita, adalah clandestine. Apa tuh? Clandestine. Clandestine itu orangnya adalah kawan kita, tapi otaknya bekerja buat musuh. Berarti pembelot? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia juga tidak sengaja. Orang-orang yang tidak suka gitu kepada pemerintahan. Oke. Nah, padahal yang dia dukung ini adalah orang kita. Orang nasionalis, orang berpaham kebangsaan. Tapi karena yang dukung ini orang-orang yang tidak suka kepada negaranya sendiri, ya orang ini jadinya bekerja namanya clandestine ini. Akhirnya dia bekerja buat orang yang dia dukung, bukan lagi untuk negara dan bangsanya. Dia tidak sadar bahwa dia ntar dibelok-belokin. Ya, itulah yang disebut metode clandestine. Dan itu yang paling sulit di intelijen ini. Kenapa paling sulit? Sulit karena kan teman kita. Kita tahu teman kita, kan kita sering cerita yang nggak terbatas. Tahu-tahu kita nggak tahu dia sedang dipakai. Dia sendiri juga nggak tahu, bahwa tidak sadar atau mungkin dia tidak merasa dipakai. Tapi informasinya nyampe ke pihak lain. Pasti sampai. Bagaimanapun kan udah nyatu. Itu dalam negara liberal, demokrasi seperti kita sekarang ini, itu sangat rawan. Dan kita harus sadar gitu, bahwa ada clandestine operation itu dari intelijen yang sangat berbahaya. Wow. Saat ini. Ya. Saya ini pernah waktu letnan di tim-tim itu tahun 77 lah ya, 77-78. Itu tentara TNI itu sampai hampir 50.000 di sana. Dengan jumlah penduduk Timor itu hanya kira-kira ya 600 ribu. Pernah kita bisa menguasai? Tidak pernah. Sampai kapten saya ngerokok, itu letnan 1. Ya. Sampai kapten? Iya. Tapi saya berhenti merokok ya karena tim-tim. Ya karena di operasi tim-tim saya bilang nggak boleh merokok. Karena? Ya musuh akan bisa cium kau merokok. Jadi saya bilang sama anak saya nggak boleh merokok. Karena saya bilang nggak boleh merokok, saya berhenti merokok juga. Sampai akhirnya keterusan. Sampai sekarang keterusan. Musuh mencium bau rokok? Ya, karena berhari-hari dia lebih sensitif gitu. Jadi makanya saya di Kopassus dulu bikin peraturan nggak boleh merokok. Waktu operasi di tim-tim nggak ada, saya hukum yang merokok dulu sana. Ini beneran musuh bisa mencium bau rokok? Ya bisa. Dan kamu pun kalau sudah 10 hari, 2 minggu, 3 minggu di hutan, you can smell it. Oh, because you become very sensitive, sensitive to smell. Yeah. Saya masih taruna, tingkat 4, besok mau dilantik. Ada jenderal dari Jakarta, datang ke Magelang, dia kasih ceramah ke kita, ke calon-calon perwira yang besok mau dilantik. Dia bilang, para calon perwira sekalian, dalam analisa kami, Indonesia tidak akan perang dalam 25 tahun yang akan datang. Karena itulah para taruna sekarang lebih baik belajar, ya kan, belajar sospol, belajar ini dan itu, benar nggak itu? Kita dui fungsi, dan pokoknya nggak akan ada perang. Logikanya gitu ya. Itu saya ingat Desember tahun 1974. Ternyata Desember 1975 terpecah Timur. Dan saya waktu itu baru begitu lulus, saya latihan kecabangan, dasar, latihan para, latihan komando. Akhirnya bulan Maret 76 saya tiba di tim-tim. Kemudian masuk kita, saya lihat terjadi reuni, Mas Dedi. Reuni sekian angkatan, kita kumpul semua ya di tim-tim. Berarti kan perangnya besar itu. Ya betul. Benar nggak? Belum 1 tahun, ramalan jenderal itu tidak benar. Begitu perang mau ngapain ya? Nah, jadi kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Ya, betul. Makanya harus siap. Harus siap. Tapi kan sebenarnya